Bayangkan dunia yang diselimuti kegelapan. Udara penuh dengan asap dan bau logam terbakar. Kota-kota megah, kini hanya puing-puing yang membara. Inilah sisa-sisa perang nuklir, bukti mengerikan dari kemampuan manusia untuk menghancurkan diri sendiri. Dalam sekejap mata, kemajuan berabad-abad, seni, sastra, dan penemuan ilmiah musnah dari muka bumi. Orang-orang yang selamat keluar dari tempat pelindungan mereka, mengerjap di bawah sinar matahari yang keras dari dunia yang telah berubah. Mereka adalah pewaris warisan yang hancur, dibiarkan untuk memungut kepingan-kepingan peradaban yang hampir tak mereka ingat. Pengetahuan, sejarah, cerita yang dulu menghubungkan mereka dengan masa lalu mereka hilang, musnah dalam kobaran api kehancuran yang tak terbayangkan. Tapi skenario ini, meskipun suram, bukan hanya isapan jempol fiksi distopia. Ini adalah pengingat akan rapuhnya keberadaan kita. Betapa mudahnya jalinan sejarah manusia terkoyak. Muncul pertanyaan, jejak peradaban kita apa yang akan bertahan dari bencana seperti itu? Apa yang akan diketahui generasi mendatang? Jika masih ada, tentang siapa kita dan apa yang telah kita capai. Sebenarnya, kita sudah lupa akan masa lalu kita sendiri. Terlepas dari semua kecakapan teknologi dan rasa haus kita yang tak terpuaskan akan pengetahuan, sebagian besar sejarah manusia tetap diselimuti misteri. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit dan runtuh. Cerita mereka hilang dimakan waktu. Monumen mereka runtuh menjadi debu. Bahasa mereka memudar menjadi sunyi. Dan nama mereka dilupakan, ditelan oleh jurang masa lalu. Gema keberadaan mereka mungkin masih tertinggal di reruntuhan yang mereka tinggalkan. Atau dalam bisikan samar mitos dan legenda kuno. Tetapi sebagian besar, mereka tetap berada di luar jangkauan. Rahasia mereka terkubur di bawah lapisan bumi dan dikaburkan oleh kabut waktu. Kita dibiarkan bertanya-tanya siapa mereka, apa yang mereka yakini, dan keajaiban apa yang mereka ciptakan. Seberapa banyak yang kita ketahui tentang masa lalu kita berdasarkan dugaan, berdasarkan fragmen bukti yang disatukan seperti teka-teki jigsaw dengan sebagian besar kepingnya hilang. Kita bangga dengan rasionalitas kita, metode ilmiah kita, kemampuan kita untuk mengungkap misteri alam semesta. Namun dalam hal sejarah kita sendiri, kita seringkali meraba-raba dalam kegelapan, lebih dibimbing oleh spekulasi daripada kepastian. Kehancuran perpustakaan Alexandria, salah satu gudang pengetahuan terbesar di dunia kuno, berdiri sebagai simbol pedih dari amnesia kolektif ini. Bayangkan aula yang luas, rak-raknya penuh dengan ratusan ribu gulungan, masing-masing berisi akumulasi kebijaksanaan generasi. Risalah filosofis, pengamatan ilmiah, mahakarya sastra, semuanya berkumpul di bawah satu atap, mercusuar pencerahan di dunia yang berjuang untuk keluar dari ketidaktahuan. Kemudian bayangkan apinya, melompat dari rak ke rak, melahap papirus dan perkamen dengan rasa lapar yang tak terpuaskan. Udara pekat dengan bau buku-buku yang terbakar, tangisan putus asa para sarjana dan pustakawan yang tak berdaya untuk menghentikan amukan api. Dalam hitungan jam, akumulasi pengetahuan selama berabad-abad musnah menjadi abu, hilang selamanya akibat kerusakan akibat kebakaran dan ketidakpedulian sejarah. Hilangnya perpustakaan Alexandria adalah tragedi dengan proporsi yang tak terukur. Pukulan bukan hanya bagi kehidupan intelektual dunia kuno, tetapi juga bagi pengejaran pengetahuan itu sendiri. Ini berfungsi sebagai pengingat akan rapuhnya warisan budaya kita dan pentingnya melestarikan catatan masa lalu kita. Karena ketika pengetahuan hilang, bukan hanya masa lalu yang menderita, tetapi juga masa kini dan masa depan. Pertimbangkan perjalanan kita dari sabana Afrika ke bulan dan seterusnya. Dari awal kita yang sederhana sebagai pemburu pengumpul, kita telah berevolusi menjadi spesies yang mampu membelah atom, menguraikan genom manusia, dan merenungkan luasnya kosmos. Kita telah membangun kota-kota yang menyentuh awan, menciptakan karya seni yang menggetarkan jiwa, dan mengembangkan teknologi yang telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Kisah peradaban manusia adalah kisah kemajuan yang luar biasa, inovasi dan penemuan, mengatasi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Namun, itu juga merupakan cerita yang diselingi oleh periode kegelapan, perang dan kelaparan, bencana alam, dan luka yang ditimbulkan sendiri. Dan melalui semua itu, benang pengetahuan yang dengan susah payah dijalin selama ribuan tahun telah berulang kali terancam untuk diurai. Setiap generasi mewarisi pengetahuan dan kebijaksanaan dari para pendahulunya.
membangun di atas fondasi yang diletakkan oleh mereka yang datang sebelumnya. Tapi apa yang terjadi ketika fondasi itu diguncang? Apa yang terjadi ketika catatan masa lalu dihancurkan, baik melalui tindakan perusakan yang disengaja atau perjalanan waktu yang lambat dan tak terelakkan? Bagian kelima, bisikan keajaiban yang hilang. Mungkinkah kita pernah berada di sini sebelumnya? Jauh sebelum piramida menghiasi pasir Mesir, atau para filsuf Yunani kuno merenungkan arti keberadaan, apakah ada peradaban yang jauh lebih maju daripada yang dapat kita bayangkan? Peradaban yang memiliki teknologi dan pengetahuan yang akan membuat pencapaian kita sendiri tampak biasa saja. Petunjuk yang menggoda mengisyaratkan kemungkinannya. Mitos dan legenda kuno berbicara tentang benua yang hilang dan peradaban yang lenyap, tentang makhluk dengan kekuatan luar biasa yang berjalan di bumi di masa lalu yang jauh. Struktur megalitik seperti reruntuhan Puma Punku yang misterius di Bolivia atau blok batu masif Baalbek di Lebanon menentang penjelasan dengan pemahaman kita saat ini tentang teknik kuno. Bisikan keajaiban yang hilang ini, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai isapan jempol belaka, memicu imajinasi dan menantang kita untuk menghadapi batas pengetahuan kita sendiri. Mungkinkah pemahaman kita tentang masa lalu tidak lengkap, bahwa kita kehilangan kepingan teka-teki penting yang dapat menulis ulang pemahaman kita tentang sejarah manusia? Bagian keenam, bayangan keraguan. Pertimbangkan teori Hawa mitokondria, seorang wanita yang hidup di Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu dan dari siapa semua manusia yang hidup diturunkan. Teori ini, berdasarkan analisis DNA mitokondria, menunjukkan bahwa spesies kita berasal dari satu lokasi dan menyebar dari sana untuk mengisi bumi. Tapi bagaimana jika ada yang lain? Bagaimana jika, seperti yang dikemukakan beberapa peneliti, Homo sapiens bukanlah satu-satunya spesies hominid yang mengembangkan kecerdasan dan budaya tingkat tinggi? Mungkinkah ada manusia lain yang berjalan di bumi bersama nenek moyang kita, meninggalkan jejak-jejak keberadaan mereka yang menggoda dalam catatan fosil dan dalam mitos dan legenda budaya yang berbeda? Kemungkinannya, betapapun jauhnya, menggembirakan dan meresahkan. Hal itu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tempat kita dalam skema besar, tentang sifat kecerdasan dan kesadaran, dan tentang definisi sebenarnya dari apa artinya menjadi manusia. Ini juga menggarisbawahi pentingnya untuk berpikiran terbuka, bersedia menantang asumsi kita dan merangkul ide-ide baru, bahkan yang tampak aneh atau tidak mungkin. Bagian ketujuh, benang pengetahuan yang rapuh. Pencarian untuk memahami masa lalu kita bukan sekadar latihan akademis. Ini adalah bagian penting untuk memahami siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan di mana tempat kita dalam permadani kehidupan yang agung. Pengetahuan yang kita peroleh dari mempelajari sejarah, dari menguraikan teks-teks kuno, dari menggali artefak zaman lampau, membantu kita memaknai masa kini dan memetakan arah untuk masa depan. Namun, warisan yang berharga ini terus-menerus terancam. Perang dan konflik terus berkecamuk di seluruh dunia, mengancam untuk menghancurkan harta budaya yang tak tergantikan dan mengganggu pekerjaan rumit para arkeolog, sejarawan, dan cendekiawan lainnya. Perpustakaan dan arsip yang dulunya dianggap sebagai gudang pengetahuan yang sakral, telah menjadi sasaran serangan oleh mereka yang berusaha menghapus masa lalu dan mengontrol narasi masa kini. Munculnya misinformasi dan disinformasi di era digital menimbulkan ancaman lain yang lebih berbahaya. Internet, meskipun merupakan alat yang ampuh untuk berbagi informasi, juga menjadi tempat berkembang biaknya teori konspirasi, revisisme historis, dan rekayasa langsung. Batasan antara fakta dan fiksi semakin kabur, sehingga sulit untuk memisahkan kebenaran dari kepalsuan dan untuk membedakan sumber yang kredibel dari mereka yang menjajakan propaganda dan misinformasi. Bagian ke-8, era digital, harapan baru. Ironisnya, teknologi yang sama yang mengancam untuk mengikis ingatan kolektif kita juga menawarkan kita peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk pelestarian dan akses. Proyek pengarsipan digital sedang berlangsung di seluruh dunia, berpacu dengan waktu untuk mendigitalkan manuskrip, foto, film, dan artefak budaya lainnya yang rapuh sebelum hilang selamanya. Basis data online dan museum virtual memungkinkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk menjelajahi harta karun sejarah manusia dari mana saja di dunia.
Internet memiliki potensi untuk mendemokratisasi pengetahuan, untuk meruntuhkan hambatan jarak dan bahasa, dan untuk menghubungkan orang-orang lintas budaya dan benua dalam apresiasi bersama terhadap warisan bersama kita. Ini juga memberdayakan individu untuk menjadi penjaga masa lalu, untuk mendokumentasikan cerita mereka sendiri, dan untuk berkontribusi pada narasi sejarah manusia yang terus berkembang. Namun, kebangkitan digital ini bukannya tanpa tantangan. Informasi digital bersifat sementara, rentan terhadap peretasan, kehilangan data, dan keusangan teknologi yang cepat. Memastikan pelestarian jangka panjang dari arsip digital memerlukan investasi, kolaborasi, dan Bagian ke-9, penjaga memori kolektif kita. Pada akhirnya, tanggung jawab untuk melestarikan masa lalu dan melindungi pengetahuan yang telah kita warisi ada pada kita masing-masing. Kita semua adalah penjaga sejarah, dipercayakan dengan tugas mewariskan cerita, penemuan, dan pelajaran dari generasi sebelumnya kepada mereka yang akan datang setelah kita. Tanggung jawab ini melampaui sekadar melestarikan artefak fisik dan catatan digital. Ini juga mencakup warisan tak benda dari spesies kita. Bahasa yang kita ucapkan, cerita yang kita ceritakan, tradisi yang kita junjung, dan nilai-nilai yang kita pegang teguh. Inilah hal-hal yang mendefinisikan kita sebagai manusia, yang menghubungkan kita dengan nenek moyang kita, dan yang akan membentuk dunia yang akan diwarisi keturunan kita. Di dunia yang semakin ditentukan oleh globalisasi dan perubahan teknologi, menjadi lebih penting dari sebelumnya untuk menghargai dan melindungi keragaman pengalaman manusia. Setiap budaya, setiap bahasa, setiap cerita menyimpan potongan teka-teki unik yang merupakan sejarah manusia. Kehilangan satu saja berarti mengurangi kita semua. Bagian ke-10, masa depan yang tertulis di bintang-bintang. Saat kita melihat ke masa depan, kita harus melakukannya dengan pemahaman yang mendalam tentang masa lalu. Kita harus belajar dari kesalahan mereka yang datang sebelum kita, merayakan kemenangan mereka, dan menghormati pengorbanan mereka. Kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Sebuah kesinambungan kehidupan dan kesadaran yang membentang kembali miliaran tahun yang lalu hingga asal mula alam semesta. Pengetahuan yang kita miliki, cerita yang kita ceritakan, koneksi yang kita jalin satu sama lain, inilah hal-hal yang pada akhirnya akan menentukan nasib kita sebagai spesies. Jika kita ingin bertahan dan berkembang di abad-abad mendatang, kita harus menjadi penjaga ingatan kolektif kita, memastikan bahwa cahaya pengetahuan manusia terus bersinar terang untuk generasi yang akan datang. Alam semesta sangat luas, dan tempat kita di dalamnya merendahkan hati dan menggembirakan. Mari kita berusaha untuk menciptakan masa depan yang layak untuk warisan yang telah kita warisi. Masa depan di mana pengetahuan dihargai, keragaman dirayakan, dan jiwa manusia terus meraih bintang-bintang.